sejahtera para pendidik Indonesia. Hari ini kita akan melihat bagaimana sebuah pembelajaran berbasis proyek dapat membuka banyak peluang bagi para peserta didik untuk belajar dengan cara yang menyenangkan, kreatif, dan pastinya bermanfaat. Dengan mengenalkan budaya Indonesia, khususnya permainan tradisional, kami berharap dapat membawa kembali peserta didik ke akar budaya kita, belajar sambil bermain, dan tentunya meningkatkan keterampilan sosial. Saya, Felicia Susanti dari SDK Penabur Gading Serpong. Mari kita simak bagaimana metode ini berhasil diterapkan dan apa dampaknya bagi para siswa. Dewasa ini, banyak anak-anak usia sekolah dasar lebih mengenal budaya asing, K-pop, tren barat, dan game online dibandingkan budaya Indonesia. Tanpa kita sadari, kita pun turut andil. Layar tak lepas dari genggaman, bahkan hingga malam, dan perlahan anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Hal ini bukan hanya tentang selera, tapi soal identitas. Jika budaya lokal tidak diperkenalkan sejak dini, anak-anak bisa kehilangan jati diri budayanya. Dan bukan hanya budaya, interaksi sosial pun berubah. Setelah pandemi, banyak anak lebih memilih bermain sendiri dengan gadgetnya dibanding tertawa bersama teman-temannya seperti dulu. Akibatnya, aktivitas fisik menurun, konsentrasi terganggu, dan tubuh anak-anak jadi kurang bergerak. Mereka hadir di kelas, tapi pikirannya sulit untuk fokus. Kita tidak bisa sepenuhnya menolak teknologi dan budaya global, tapi kita bisa menyeimbangkan. Kita bisa mulai dari mengenalkan budaya lokal dengan cara yang seru, menyenangkan, dan bermakna bagi mereka. Karena masa depan budaya kita ada di tangan kecil mereka. Mengapa praktik baik ini perlu dibagikan? Permasalahan serupa juga dihadapi oleh sekolah-sekolah lain. Dengan pembagian praktik baik ini, saya berharap dapat menjadi inspirasi bagi para guru dan juga para siswa untuk menerapkan metode yang serupa. Melalui pendekatan project-based learning, peserta didik dikenalkan dengan kebudayaan Indonesia, khususnya permainan tradisional. Lebih dari sekedar hiburan, permainan tradisional juga membangun keterampilan sosial peserta didik. Karena dimainkan dalam kelompok, mereka belajar bersosialisasi, bekerja sama, dan menjalin hubungan baik dengan teman-temannya. Selain itu, saat bermain, mereka juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berkomunikasi. Strategi yang mereka buat dan cara mereka berkomunikasi dalam tim menjadi latihan alami bagi kemampuan kognitif mereka. Dan yang tidak kalah penting, permainan tradisional mendorong peserta didik untuk aktif bergerak seperti berlari, melompat, dan beraktivitas fisik lainnya. Hal ini bukan hanya menyenangkan, tapi juga melatih motorik dan juga menjaga kesehatan fisik mereka. Selama proses membagikan praktik baik ini, saya memiliki peran dan juga beberapa tanggung jawab utama. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik baik ini. Pertama, saya bersama rekan guru kelas 2 SDK Penabur Gading Serpong telah merancang program pembelajaran berbasis proyek. Program ini dikemas dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, edukatif, dan relevan dengan permasalahan yang ada. Lalu, sebagai fasilitator pembelajaran, saya memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif, interaktif, dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Selain itu, saya juga berperan sebagai penggerak kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk guru lintas kelas dan juga orang tua peserta didik. Dalam menjalankan peran ini, saya bersama panitia secara aktif mengajak mereka untuk berpartisipasi, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan acara. Kami mengundang mereka untuk turut memeriahkan kegiatan, baik sebagai pendukung, peserta, maupun kontributor yang dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Saya bersama rekan guru melakukan evaluasi program, mengamati jalannya pembelajaran, mengidentifikasi tantangan, dan menyusun strategi pengembangan. Dokumentasi praktik ini menjadi langkah penting agar program dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi lebih banyak orang.
Setiap sesi pembelajaran hanya berlangsung selama 1 jam pembelajaran. Dengan waktu yang sangat terbatas tersebut, tantangan terbesar kami adalah memastikan semua kegiatan berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran. Dari sudut pandang peserta didik, koordinasi dalam kelompok menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua anggota memiliki tingkat keterlibatan dan pemahaman yang sama, sehingga diperlukan strategi untuk memastikan semua peserta didik bisa berkontribusi secara optimal. Untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar, program ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang sangat jelas. Setiap pertemuan memiliki tujuan spesifik agar langkah-langkahnya terorganisir dan tidak kehilangan arah. Mengelola beban kerja dengan baik sangat penting agar proyek ini berjalan dengan lancar. Kami menyusun jadwal dengan realistis, memastikan tugas tersebar secara seimbang, dan memberikan dukungan agar peserta didik dapat menyelesaikan setiap tahap proyek dengan nyaman. Dalam menghadapi tantangan proyek, kami mendorong para siswa untuk berpikir kritis dan juga bekerja sama melalui sesi brainstorming dan juga kerja kelompok. Dengan pendekatan ini, mereka dapat belajar menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Agar proyek ini berada di jalur yang tepat, kami melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, mengumpulkan feedback, dan juga melakukan perbaikan. Setiap proyek yang sukses selalu diawali dengan perencanaan yang matang. Kami menyusun tahapan setiap proyek secara sistematis, menentukan waktu, bahan, alat, dan juga aktivitas yang diperlukan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tujuan dari proyek ini tercapai dengan baik. Siswa berhasil memperdalam pemahaman mereka tentang budaya Indonesia melalui kegiatan seni dan permainan tradisional yang membuat mereka lebih bangga dengan warisan budaya lokal. Interaksi sosial juga meningkat karena mereka bekerja sama dalam kelompok dan berpartisipasi dalam kegiatan berbasis proyek. Selain itu, proyek ini membantu mengurangi kecanduan gadget dan memperbaiki fokus mereka, karena mereka lebih terlibat dalam aktivitas fisik dan sosial yang mengalihkan perhatian dari dunia maya. Para pendidik hebat, mari sejenak kita renungkan bagaimana perjalanan ini tidak hanya membantu siswa tumbuh, tapi juga menumbuhkan apresiasi yang lebih dalam terhadap warisan budaya kita. Dengan setiap permainan tradisional yang dibuat dan juga dimainkan oleh peserta didik, mereka tidak hanya belajar, tapi juga turut serta membentuk masa depan di mana tradisi kita yang kaya ini terus berkembang. Saya berharap proyek ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, guru, peserta didik, dan semua pihak untuk selalu terus mencari cara untuk belajar melalui pengalaman, kolaborasi satu sama lain, dan juga melestarikan apa yang benar-benar penting. Bersama-sama, kita bisa terus membangun budaya belajar yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam proyek ini. Mari kita terus tumbuh, menginspirasi, dan memberi dampak yang positif satu sama lain.